Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke tilawati 5. Nah, di sini ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin bertemu ya. Aslinya begini. Liman yakhsha. Dibaca menjadi liman yakhsha. Ya, asalnya liman yakhsha menjadi liman yakhsha. Jadi apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ya, maka suara nun sukun atau tanwin masuk pada huruf ya, dibaca dengan dengung menjadi liman yakhsha liqaumi ya'lamuna dan seterusnya. Kita lanjut. Nun sukun atau tanwin bertemu waw ya. Nun sukun atau tanwin bertemu waw sama asalnya min waraihi menjadi min waraihi mawaddatan wa rahmatan ya. Jadi asalnya min waraihi, tapi cara membacanya min waraihi, sama seperti tadi. Berikutnya ini qalqalah ya, muhit. Qalqalah itu sifat yang kuat, jadi mantulnya langsung muhit, tidak boleh terjeda. Misalkan gini, muhit, nggak boleh, langsung muhit. Kemudian ini posisinya materi sukun menyesuaikan. Jadi muhit, bahij, wasaq. Nah, ini contohnya. Lanjutkan. Yang berikutnya, cara membacanya hijabun diwaqafkan menjadi hijab, syadidun syadid. Ini masih contoh qalqalah. Berikutnya nun sukun atau tanwin bertemu ba. Aslinya min ba'dihim, tapi cara membacanya bukan seperti itu. Keterangannya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka suara nun sukun atau tanwin ditukar dengan suara mim dan harus dibaca dengung. Min ba'dihim menjadi mim ya, nunnya menjadi mim. Mim ba'dihim syiqaqin ba'id. Fa'ambatna jaza'an bima kanu biayatina dan seterusnya. Berikutnya ada mim sukun bertemu mim ataupun bertemu ba, ini didengungkan. Mim sukun berhadapan dengan huruf mim atau ba harus dibaca mendengung. Jadi membacanya bainahum mawbiqan hum bihamilin. Jadi mim sukun selain mim dan ba maka dibacanya namanya idhar syafawi. Jadi mim sukun dia berdengung hanya ketika bertemu dengan mim dan ba saja. Selain ini maka namanya idhar syafawi, tidak berdengung. Berikutnya ini huruf qalqalah ada 5. Qatbu jadin ya. Qaf sukun, ta sukun, ba sukun, jim sukun, dal sukun, yaqra'una. Jadi cara membacanya dipantulkan. Untuk huruf qaf dan ta karena hurufnya isti'ala, pantulannya bunyi seperti o. Jadi aqa, aqa. Adapun yang lainnya karena hurufnya istifal seperti e, ab, ad, aj ya.
Jadi untuk qaf dan to bunyi pantulannya ako, ato. Yang lainnya abe, ade, aje. Kenapa? Karena qaf dan to isti'la, ba, jim, dal itu istifal. Kita baca contohnya. Yuhibbul muqsitina sabilul mujrimina. Muqo tidak boleh. Yuhibbul muqsitina muqo, ya, dan seterusnya. Ini contoh, ini juga contoh. Lanjut. Nun sukun atau tanwin bertemu lam ataupun bertemu ro. Aslinya walakin la, bacanya menjadi walakin la. Jadi masuk pada huruf lam tapi tanpa dengung, namanya idgham bila gunah. Ya, nun sukun atau tanwin ketika bertemu lam atau ro tanpa dengung, diidghamkan tanpa dengung, idgham bila gunah. Min rabbihim menjadi mir rabbihim, dan seterusnya. Berikutnya ada huruf lam bertemu ro. Lam dengan ro makhrajnya berdekatan, disebut dengan idgham mutaqaribain. Aslinya waqul robbi menjadi waqur robbi. Tulisannya seperti ini, tapi bacanya seperti ini. Waqur robbi sama dengan waqur robbi, ya. Lam sukun bertemu dengan ro. Berikutnya ini ada bacaan idhar. Mensukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin. Ya. Ini disebut dengan idhar halqi karena semua huruf ini ada di al-halq, ada di tenggorokan. Namanya idhar halqi. Bacanya jelas. An'amta sahirin alimin. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ini perlu diketahui biasanya untuk di buku tajwid, ya, dalam bab hukum nun sukun dan tanwin adanya idhar di depan, ya, adanya idhar di depan. Tapi ternyata kalau di sini idharnya di belakang. Yang tidak berdengung adanya di belakang. Seperti lam dengan ro, idgham bila gunah. Jadi sudah pertama ikhfa dulu, kemudian ada iklab dan lain-lainnya. Yang tidak berdengung idgham bila gunah, dan idhar justru adanya di belakang. Kenapa demikian? Ya, ada alasannya. Jadi kesengajaan yang memang ada alasannya. Pertama, karena kita orang Indonesia, bagi orang Indonesia semua bisa diidharkan. Jadi ini gaya belajarnya orang Indonesia, ya, kita memperhatikan cara belajarnya orang Indonesia. Semua bisa diidharkan. Misalkan pada contoh an'amta, nanti bisa juga man yakulu min wakin min ba'di. Karena hal itu akhirnya didahulukan yang tidak berdengung. Kenapa? Karena yang tidak berdengung jumlahnya lebih sedikit, ya, jumlahnya lebih sedikit. Akhirnya diakhirkan, didahulukan yang berdengung. Yang berdengung ini banyak, ya, ikhfa dan seterusnya. Maka yang akan terjadi kalau diajarkan yang dengung dulu, ketika masuk ke sini dia akan membaca an'amta. Nah, ini lebih mudah untuk memperbaikinya, lebih mudah. Kalau ini nggak begitu bacanya, terus gimana? An'amta. Jadi itu alasan kenapa yang tidak berdengung belakangan, karena jumlahnya lebih sedikit, dan bagi orang Indonesia itu semuanya bisa diidharkan. Kalau awalnya diajarkan idhar, ini secara ikhtiar belajar orang Indonesia, kalau awalnya idhar,
nanti bacaan yang lainnya min waqin man yaqulu, terus juga anfusahum, nah itu bisa dijaharkan. Sehingga akhirnya yang dengung dulu aja, karena memang lebih banyak yang berdengung, barulah yang tidak berdengung. Kita lanjut. Ini tinggal contohnya saja, semuanya tinggal contoh latihan. Nah, kita masuk pada mewakofkan dua huruf, ya. Mewakofkan dua huruf ini perlu hati-hati di sini. Ini ada huruf ta, fat, ya, fat. Tapi ada huruf ha. Kalau bacanya wal fat tidak sampai ke ha, atau banyak wal fat nyampe ke ha tapi tanya nggak ada hamsnya. Sekarang kita uraikan bagaimana cara membacanya. Dua-duanya harus bersuara. Fat, nah gitu ya, fat. Jadi wal fat, wal fat. Kalau bacanya wal fat, taknya berhams tapi tidak nyampe ke ha, atau wal fat nyampe ke ha tapi taknya tidak ada hamsnya. Jadi ini harus ada dua-duanya. Kalau kita buat uraian wal fat, gitu ya, wal fat. Nah ini kita gabungkan wal fat. Nah, berikutnya il, kemudian tinggal masuk ke mim, min ilm. Bedakan dengan min ilm. Nah kalau itu salah, bukan ilm tapi ilm, ilm. Berikutnya qad, setelah itu ada lam. Nah, qatl. Kalau qat saja itu salah karena lamnya tidak ada. Atau qatl, nah itu salah, bukan qalqalah ya. Jadi taknya itu ham sifatnya. Berikutnya sya, hamzah di pangkal tenggorokan dan suaranya tertahan. Syiddah. Kemudian ada nun, sya'an, sya'an, gitu ya. Berikutnya fir, sampai di roh, kemudian ada ha. Fir, fir, wastaghfir. Fir, kemudian ada hanya fir, bukan fir ya, fir. Berikutnya, nah kalau ini mudah ya, kalau ini memang mantul. Qad, qad, dari qad langsung sambungkan ke ro. Qad, qad. Nah, berikutnya fajr, tinggal tabrakan ke ro. Fajr, fajr. Kalau ini memang mantul, jadi lebih mudah. Kalau yang lainnya tidak boleh. Qatl, nah, ilm, fatah tidak boleh. Kita lanjut. Nah, ini kita ambil bagian belakangnya saja. Nah, ini kalau dia baca berharokat hunna, hunna. Kalau di waqaf, ketentuan waqaf itu huruf yang terakhir harokatnya disukun. Maka ketika disukun menjadi lahun, hanya menghilangkan harokatnya. Aslinya kalau dia baca berharokat kan lahunna, ada gunnahnya, berharokat fathah. Ketika di waqaf ya, tanpa harokat lahun, gitu ya. Auhamihin, biroddihin, asalnya biroddihinna, di waqaf ya fathahnya hilang, hin, gitu ya. Berikutnya bawahnya dulli, nah, ketika berharokat dulli ada tasyidnya. Ketika di waqaf hanya menghilangkan kasrohnya saja, harokatnya saja, tasydidnya tetap ada. Dul, dul beda dengan dul. Kalau dul itu tanpa tasydid, ini dulli, dul. Kemudian fatallun, fatallun di waqaf menjadi fatal. Bedakan dengan fatol. Fatol ini fatol, tasydidnya tetap ada. Kemudian ini mustamirrun, mustamirrun ketika berharokat begini, tapi ketika di waqaf posisinya menjadi tarqiq, mustamir. Nah, jadi mustamir, nah, dipertahankan pada posisi tarqiqnya. Berikutnya ada huruf qalqalah bertasydid kemudian diwaqaf. Maka cara membacanya ditahan dulu. Wa tab be, tab be.
dia memantul tab be, tapi tahan dulu. Beda dengan tab be itu nggak mantul. Ini mau mantul tapi ditahan dulu. Kenapa? Karena dia huruf qalqalah bertasydid di waqaf. Jadi watab be wal hajj al haqqa, gitu ya. Untuk huruf qalqalah yang bertasydid ditahan dulu. Hajj watab be al haqqa, gitu ya. Kemudian ini wabalqo. Ini sama seperti tadi. Hayyi di waqaf menghilangkan harokatnya saja, tasydidnya ada. Hayy minal hayy, bukan hay ya, bukan hay tapi hayy. Nah, ada tasydidnya. Kemudian qisto bil qisto. Kemudian ini adanya nun sukun bertemu sin berarti ikhfa. Nah, jadi di waqafnya wal ins tetap ada ikhfanya. Wal ins. Berikutnya sidqo. Berikutnya, nah ini ada mat lazim ya, bacanya 6 harokat ya. Allahu khairun ya. Contohnya sini sama, al-an juga sama. Al-ana ya. Kita ini kan ambil contohnya dari sini aja. Al-haqqatu was-saffati kaffatun wat-tammatu. Nah, ini ada mim bertasydid, ditahan dulu. Bukan wat-tammatu tapi tammatu, ditahan dulu. Wala jannun. Nah, sama juga nih nun tasydid. Atuhajjunni ya. Halaman terakhir hanya contoh. Demikian untuk tilawati 5. Selamat belajar.